Kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat. Itu membangun koperasi baru, dua merevitalisasi koperasi yang sudah ada, yang ketiga membangun dan mengembangkan. Jadi ada 3 model. Terima kasih masih bersama kami dalam Merah Putih. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak panel punya 8 hal, tapi saya ke Ketum dulu ya. Untuk 8 tadi pasti butuh dukungan perangkat desa juga kan. Apa kontribusinya sampai nanti launching secara statistik 80-an ribu itu secara kelembagaan terbentuk resmi. Tapi pemerintah, perangkat desa harus berkontribusi bukan hanya sampai chapter pertama, benar ya Prof ya, tapi sampai pelaksanaannya. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Ketum? Oke, ini kan tugas tanggung jawab kepala desa untuk membentuk koperasi desa di desanya lebih maju. Jadi tidak terbentuk hanya begitu dibentuk, mereka diam saja di tempat. Karena ini mungkin konsep lama akan diperbaharui. Jangan sampai terulang kegagalan di koperasi desa ini. Belajar dari pengalaman. Makanya ini besok ada 103 koperasi di Indonesia untuk menjadikan percontohan dulu. Mereka sudah siap untuk launching, untuk melakukan action tentang koperasi desa di desanya masing-masing. Termasuk operasionalnya ya? Iya, semuanya udah disiapkan. Karena desanya udah siap dengan koperasinya itu. Yang selanjutnya setelah itu kan besok tanggal 21 itu kan sebuah launching 80.000 desa yang sudah siap. Dan nanti mudah-mudahan akan disusul dengan desa-desa yang lain untuk bisa lebih geget lagi untuk membangun koperasi desa. Dan nanti benar-benar juga desa udah siap. Pengawas dan pengurus koperasi yang sudah dibentuk itu akan mendapatkan pelatihan atau pendidikan. Termasuk perangkat desa yang jadi pengurus? Oh enggak, semua ini sebenarnya semua pengurusnya itu adalah masyarakat murni. Tapi semua kepala desa apakah dijamin ngerti urusan koperasi? Insya Allah karena melalui proses diklat nanti. Sudah didiklat atau akan didiklat? Saya kemarin membawa 500 kepala desa ke kantor koperasi, meminta edukasi tentang koperasi desa. Akan didiklatkan berarti? Insya Allah akan didiklat nanti setelah tanggal 21, nanti pengurus dengan pengawas itu akan melakukan kegiatan. Jangan sampai begini Pak Ketum, yang diawasi sama yang ngawasi sama-sama kagak ngerti jalanin koperasi, ya kan? Insya Allah ini kan kemarin juga pemahaman tentang koperasi itu dari sosialisasi mereka sudah siap. Dan termasuk pembentukan. Ini kan alhamdulillah, kalau BUMDes selama 10 tahun itu baru 53 BUMDes yang terbentuk selama 10 tahun. Tapi koperasi dalam jangka 1 bulan atau 2 bulan kemarin, bulan Mei dan bulan Juni, ini udah seluruhnya desa dan kelurahan sudah terbentuk koperasi. Karena saya ingat Prof. Ruli, baru 3 bulan lalu kita membahas hal-hal yang mirip-mirip begini kan. Tapi ujung-ujungnya kembali lagi soal kesiapan, SDM, infrastruktur dan sebagainya. Silakan Pak Deputi, 8 hal tadi. Jadi saya pikir apa yang diambil langkah oleh pemerintah ini, ya saya pikir udah sangat strategis. Dan kalau basisnya semua nunggu harus siap, ini nggak akan jalan. Kemerdekaan Indonesia juga tidak lahir dari keraguan-raguan. Jadi kita jalan, bahwa ada proses pembelajaran dalam perjalanan, saya pikir itu juga perlu. Ada 8 hal ya yang saya sampaikan tadi yang harus disiapkan menuju chapter kedua. Yang pertama kaitannya dengan permodalan koperasi. Dalam Inpres ya 9/2025 pembiayaan untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih diperintahkan kepada Kementerian Keuangan dan BUMN untuk membuat skemanya. Ya, yang nanti tentu ada PMK-nya. Sumber dana dari? Saya pikir ini satu hal yang tidak negatif. Ini satu hal yang membuktikan bahwa negara punya keberpihakan terhadap koperasi. Seperti itu. Dan ini sifatnya pinjaman. Dari mana? APBN? Pinjaman dari Himbara. Oh, Himbara. Oke. Ya. Nanti skema detail lagi Danantara. Gini, Bung Doni, skema detailnya seperti apa kita tunggu. Nanti ujungnya kan tetap
harus ada PMK-nya. Iya, iya. Ya, daripada kita berkomentar menganalisis sesuatu hal yang belum keluar. Pinjaman dari Jauh-jauh. Himbara, yang jelas Himbara nggak dipinjami APBN kan? Lalu yang kedua, Nanti muter-muter. ya tentu koperasi juga diharapkan kan punya aset. Aset. Dia harus punya gudang, dia harus punya sarana transportasi, dia harus punya gerai, sembako dan segala macam. Ini juga skema aset ini juga perlu diformulasikan oleh Satgas, ya supaya tidak jadi masalah ke depan. Ini satu hal yang penting. Lalu yang ketiga yang juga kita sedang siapkan adalah merelaksasi beberapa regulasi, Bang Nurdin, yang diharapkan bisa mampu mendorong bisnis daripada koperasi desa. Jadi itu yang penting, itu yang penting. Misalnya, Bang. Regulasinya betul. Iya. Jadi itu betul. Jadi sekarang begini, Kementerian Koperasi berbagai sektor, ya, berbagai aspek, berbagai usaha, ya kan laksanakan oleh koperasi desa, itu sekarang sudah dapatkan regulasinya. Misalnya sekarang Koperasi Merah Putih yang dimana di desanya itu adalah pertanian, ya. Sekarang bagaimana sudah ada rancangan SKB dengan Menteri Pertanian, SKB dengan Menteri Perdagangan, ya. Kemudian di desa yang bisa di samping tadi, ya, kemudian mendistribusikan 9 bahan pokok. Sudah ada nggak SKB bersama dalam tata niaga untuk 9 bahan pokok di mana keberpihakan kepada koperasi. Jadi gini, kita sangat mendukung, saya katakan tadi bahwa Impres nomor 9 itu tentang pembentukan koperasi itu tepat sekali. Ya, saya ulangi lagi. DPR konkretnya apa dukungannya? Tepat, ya. Tentu kita kita mendukung, ya. Tapi kita kan melaksanakan fungsi pengawasan. Iya, iya. Itu kan salah satu fungsi pengawasan. Nah, kita ingatkan Menteri Koperasi, jangan instruktif. Tapi pendekatannya pada alokasi ekonomi di mana ini dibutuhkan kebijakan. Apa itu regulasi? Tapi misalnya Koperasi Merah Putih yang nanti sudah produktif kemudian bisa ekspor, beri kemudahan untuk ekspor. DPR dorong akselerasi kebijakan itu. Betul, itu yang kita harus dorong. Karena tanpa regulasi yang berpihak kepada koperasi, itu ini itu bisa membuat kegagalan. Dan kalau gagal, ini jaminannya luar biasa. Karena kita sekali saya katakan, koperasi harus berterima kepada rakyat Indonesia yang telah memilih Pak Prabowo. Karena beliau menjalankan ekonomi konstitusi. Ini kan proyek yang tidak boleh gagal harusnya. Tidak boleh gagal. Oleh karena itu, Menteri Koperasi harus betul-betul memikirkan langkah-langkah taktis dan strategis dalam bentuk regulasi. Ya, itu penting. Sebelum dilanjutkan, komentar dulu Prof. Ruli, silakan. Untuk yang mana? Karena mohon maaf saya nggak mau mengomentari Pak Deputi ini. Karena itu jawaban dari birokrat. Saya juga pernah birokrat. Semuanya serba baik-baik saja begitu. Ini nggak balas dendam kan? Tidak. Cuman maksud saya, kita lebih banyak pada bagaimana mensikapi setelah 21 itu. Ya, dengan tadi koordinasi dengan berbagai pihak permodalan misalnya. Atau juga untuk apotek dan lain sebagainya. Itu lagi dikerjain, Sebentar Pak. dulu, sebentar. On the way, ya, Dalam on the way. prakteknya Pak, sudah dikerjakan belum tentu selesai. Impres 484 dulu, melibatkan 25 kementerian. Nggak pernah terkoordinasi. KUR Pak, KUR yang subsidi bunga dari kementerian kita, itu dalam prakteknya juga banyak kendala-kendala. Koordinasi di negara ini luar biasa sulitnya. Undang-undang UMKM. Ya, tahun nomor 20 tahun 2008 itu dalam prakteknya melibatkan 18 kementerian, itu juga tidak jalan. Maksud saya kita buat shortcut, kita tidak menyalahkan karena saya pernah berada di posisi itu. Iya, kita belajar Sebentar, dari saya belum selesai. Bapak itu tahu koperasi sudah berapa tahun sih? Iya, Prof. Anda nggak percaya ini dikeroyok rame-rame loh Komen naturalisasi lah aja untuk koperasi. Ya, Jadi sebentar. Selesaikan dulu. Saya mau Nanti ceritakan. saya serahkan ke Pak Panel. Saya ceritakan. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mendelegasikan sebagian kepada pimpinan daerah. Pimpinan daerah, mohon maaf, saya sebetulnya ngeri-ngeri sedap juga di DPR di Komisi 6, Pak Menteri mengatakan ini insting. Pertanyaan saya, kita punya perguruan tinggi koperasi, punya akademi koperasi, punya profesor koperasi, pernah nggak diajak bicara? Masa menggunakan Yang ngomong juga nih. Ini nggak perlu insting sebetulnya, ilmunya sudah ada. Nah, selesai sebentar. Biarlah sekarang 21 Juli kita selesai. Ajak bupati, wali kota untuk lebih terbuka di dalam membuat desain dan model bisnis. Ya.
Itu kan model bisnis kan dulu juga saya ngomongin. Iya, iya. Kemudian diteruskan di DPR. Seminggu yang lalu ya, ITL, kita ketemu Bupati Sukabumi. Kita melakukan pengabdian, mereka minta tolong tentang operasi Merah Putih. Dia lebih terbuka, mendatangkan perguruan tinggi, mendatangkan teman-teman Dekopin, Dekopinda, begitu. Tapi sekarang Dekopinnya udah pecah-pecah. Nah, itu persoalan lain. Wah, itu beda urusan lagi. Makanya menggunakan insting tadi. Pak Prof, itu bagian yang harus diselesaikan, Pak. Iya. Kalau ini tidak selesai, itu cermin bahwa Kementerian Koperasi itu acuh tak acuh Iya, dalam iya, membina iya. koperasi. Kita 21 Juli saja ke sana. Karena kalau itu dipermasalahkan, regulasi dirubah, undang-undang koperasi belum beres-beres saja. Tapi itu terlalu banyak lah PR kita tentang koperasi, Pak. Iya, Terlalu banyak. oke. Kita 21 Juli libatkan pemerintah daerah itu, dorong mereka untuk stakeholder yang berkenan dengan ini dilibatkan. Tentang KUR saja, Pak. Antara Himbara atau bank-bank di pusat dengan bank di daerah bisa berbeda loh. Saya punya kasus yang luar biasa pada saat saya ketua Dekopin Wilayah Jabar. Jadi, oleh itu sudah apa yang dicapai oleh kementerian dengan satgasnya itu 21 Juli kita anggap apresiasi, Ya. tapi belum selesai. Ya, makanya Ya, Prof. memang Nurli belum masuk. Makanya selesai. melibatkan Ya. pemerintah Ya memang daerah. belum selesai, Pak. Iya, makanya Ya, itu. Sebentar. Dijawab dulu. Kan Enggak, masih Anda ini- proses kan, masih proses. Katanya bekas birokrasi, ya kan? Kita belajar dari pengalaman-pengalaman, kegagalan-kegagalan di masa Bapak mungkin. Ya. Kesulitan-kesulitan yang Bapak hadapi dalam koordinasi birokrasi, Wah, ini. itu yang kita bereskan hari Ini ini. lagi Ini transfer knowledge-nya nih. Iya dong. Nggak paham sejarah Sebentar, juga sebentar. ini. Dikasih pengalaman. Bapak sekarang. bicara undang-undang koperasi nggak kelar-kelar. Loh, pemerintahan ini baru berapa bulan, Pak? Jangan itu melebar proses kemana-mana. tadi Anda yang ngomong. Bukan. Undang-undang koperasi nggak Ya. beres-beres. Itu prosesnya juga Kita diskusi panjang nanti itu. pada waktu Jadi yang lain. Sebentar, sebentar. Anda tahu jadi apa gini. tentang itu? Yang perlu diwaspadai ya. Ini Oleh- satu contoh, Bang, ya. Relaksasi regulasi di urusan SK Kementerian Hukum. Ya, sehingga ini bisa cepat karena ada relaksasi regulasi untuk mendorong itu, Ya. untuk mendukung itu. Ya, saya paham. Dan ini yang kita mau juga dorong. Tahun ini Karena kabinet Abang ini bilang kan perlu nomenklatur dukungan banyak regulasi. perubahan, kan? Iya, Tadinya Kementerian Koperasi dan UMKM, Iya. sekarang dipaksa Kalau yang bercerai. ngerjain satu kementerian mungkin Kumham, susah. sekarang hukum sendiri, HAM sendiri. Gimana, Gini, Prof? saya yakin sekali kenapa Pak Prabowo punya spirit yang sangat kuat ya untuk menjadikan koperasi pelaku ekonomi di desa. Itu perlu insting nggak? Ya, nggak perlu insting. Oke. Yakin ya? Itu nggak perlu insting. Siap. Orang yang menggunakan insting nggak ngerti koperasi. Itu ya mau maaf aja ya. Nah, Iya. oleh karena itu maka ini nggak boleh gagal. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam ini Kementerian Koperasi. Perlu waspada. Ini sekarang udah terlanjur ya, nggak apa-apa. Nah, saya bukan tidak setuju kepala desa lurah menjadi ketua pengawas. Tapi kalau instruksi, mohon maaf saya nggak setuju gitu. Kalau ke lurah, kepala desa dipilih karena kapasitasnya, karena kemampuan, karena ketokannya itu yang benar. Nah, Tapi kan ini oleh karena presnya itu, satu paket sebentar, dengan sebentar. dewasnya. Ini ada hal, makanya ini kan sudah terlanjur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi perlu kita waspadai apa itu. Oke. Jangan sampai karena salah satu kegagalan koperasi ada politisasi. Oke, itu yang Anda khawatirkan. Itu yang saya khawatirkan. Menjelang Contoh. 2029. Bukan itu, bukan. Kalau Pak Prabowo tidak punya kepentingan politik di sini, beliau hanya kepentingan kemakmuran rakyat. Iya. Beliau menerjemahkan kesejahteraan rakyat mau juga secara Bukan kekhawatiran menggunakan koperasi Merah Putih tapi di sebagai tingkat jembatan. bawah bisa terjadi. Oke. Maaf, kepala desa kan dipilih langsung. Ya, ya. Ketika ada ini pendukungnya, Bapak ini kita berempat calon kepala desa, Iya, calon ada kepala pendukungnya bisa tidak mendukung ini koperasi. Oke. Nanti Pak Ketum Itu harus belum respon. digunakan, dimanfaatkan koperasi sebagai sarana politik. Ya. Ini yang berbahaya. Itu Oke, saya tahan katakan. dulu. Ya. Biar tidak terlalu kemana-mana, kita tidak masuk ke ruang politiknya ya. Tapi nanti harus direspon juga ya Pak Ketum ya. Nah, Tapi ini di saya segmen mengingatkan berikut. Pak Ade, ini saya mengingatkan. Siap, Saya siap. sangat mendukung, apalagi komisioner sangat mensupport. Iya. Mensupport ide Bapak Presiden, istri Bapak Presiden, tapi prosesnya kementerian-kementerian ini harus betul-betul mendasari kepada jati diri koperasi. Kan salah satu bentuk dukungan pengawasan. Iya kan? Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Merah Putih segera kembali sesaat lagi.